Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Renungan hari ini berjudul Puji-pujian yang tidak direncanakan, ditulis oleh Nancy Gavilanes. Sahabat ODB, dalam suatu pelayanan misi singkat ke Ethiopia, kelompok kami mendampingi kelompok lain dari suatu lembaga pelayanan lokal untuk melayani sejumlah pemuda yang hidupnya terpuruk dan kini tinggal dalam gubuk-gubuk di tempat rongsokan. Para pemuda itu adalah orang-orang yang menyenangkan. Kami saling bertukar kesaksian, mengucapkan pesan yang menguatkan dan berdoa bersama. Tapi salah satu momen favorit saya malam itu adalah ketika seorang anggota pelayanan lokal tersebut tiba-tiba memainkan gitar dan kami pun menyanyikan puji-pujian bersama kawan-kawan baru kami di bawah terang bulan. Sungguh momen yang indah. Meski kondisi mereka sangat sulit, para pemuda itu memiliki pengharapan dan sukacita yang hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16, kita membaca tentang sebuah puji-pujian lain yang tidak direncanakan. Jadi peristiwanya terjadi di dalam penjara di kota Filipi. Pada waktu itu Paulus dan Silas ditahan, dipukuli, dicambuk, dan kemudian dikurung karena pelayanan mereka. Alih-alih menyerah dalam keputusasaan, mereka malah memilih untuk menyembah Allah dengan berdoa dan menyanyikan puji-pujian di dalam sel penjara mereka. Alkitab mengatakan akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.
Kepala penjara itu sempat berniat untuk bunuh diri, tapi saat ia menyadari bahwa tidak ada penghuni penjara yang melarikan diri, maka ia menjadi takjub kepada Allah. Dan kemudian keselamatan pun dialami oleh keluarganya. Sahabat ODB, Allah senang mendengar kita memuji namanya. Jadi mari menyembahnya dengan setia, dalam suka maupun duka. Sahabat ODB, bagaimana Allah dapat memampukan Anda memuji dan menyembahnya, bahkan pada masa-masa yang sulit? Lalu bagaimana cara Allah mengungkapkan dirinya dengan luar biasa ketika Anda memujinya? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku untuk memuji-Mu apapun yang sedang kuhadapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ribuan lidah bernyanyi memuji Tuhanku, memuji Raja yang mulia dengan kidung merdu. Tuhanku Maha Pengasihku memberitakan sampai ke ujung dunia, masyurkan namanya. Namanya hapuskan takut, menghibur susahku, membuat hati tenang.